Siapa yang tidak suka tampil dengan gaya dan harga yang terjangkau? Belanja thrifting kini menjadi tren yang digandrungi banyak orang, terutama generasi muda. Tapi tahukah kamu, di balik pesona thrifting tersimpan kontroversi? Simak laporannya bersama saya, Putri Sirestati, yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan, tetap di Lintas Kabar. Pemirsa, tren ini dipandang sebagai alternatif belanja yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan memungkinkan penemuan barang-barang unik atau vintage. Namun, fenomena ini juga memicu perdebatan terkait regulasi dan dampak ekonomi terhadap industri mode dalam negeri. Pemirsa, dalam beberapa dekade terakhir, dunia fashion mengalami perubahan yang sangat dinamis. Gaya dan tren terus berganti dari tahun ke tahun, bahkan dalam setiap dekade membawa ciri khasnya masing-masing. Tren fashion selalu menjadi cerminan dari gaya hidup dan budaya dalam setiap masanya. Kita mulai dari tahun 1980-an, sebuah era di mana fashion berani tampil nyentrik dan penuh warna. Gaya glam rock dan punk mulai merajai. Sementara celana jeans ketat, jaket kulit, serta rambut mengembang menjadi ciri khas utama. Di era ini, fashion dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan diri dengan lantang dan percaya diri. Memasuki tahun 1990-an, tren fashion berubah dengan hadirnya gaya grunge. Terinspirasi oleh musik rock alternatif, orang mulai memilih pakaian yang lebih longgar, flanel, jeans throwback, dan warna-warna gelap. Fashion saat itu ingin menunjukkan kesan rebel dan anti kemapanan yang dipopulerkan oleh ikon seperti Kurt Cobain. Kemudian di tahun 2000-an, gaya fashion beralih ke arah yang lebih casual dengan tren 2000-an atau millennium style. Celana low-rise, crop top, dan warna-warna neon mendominasi, menghadirkan kesan yang futuristik dan glamor. Nama-nama seperti Britney Spears dan Paris Hilton menjadi trendsetter di masa ini. Lalu di tahun 2000-an, dunia fashion mengalami perubahan besar. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat lebih menghargai aspek kenyamanan dalam berbusana. Gaya work from home yang identik dengan pakaian santai namun rapi menjadi tren. Sementara masyarakat mulai sadar akan dampak lingkungan dari industri mode. Dari sinilah fenomena nge-thrift atau membeli pakaian bekas mulai booming di berbagai belahan dunia. Berbicara tentang thrift, kini semakin banyak orang memilih berbelanja barang bekas sebagai gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Tren thrift hadir sebagai respon terhadap isu lingkungan akibat produksi pakaian massal dan budaya konsumerisme. Dengan thrift, konsumen tidak hanya mendapatkan pakaian unik dan berkualitas, tapi juga berkontribusi mengurangi limbah fashion. Thrift awalnya populer di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, tetapi kini telah menjamur hingga ke daerah-daerah. Toko-toko thrift, baik yang beroperasi secara offline maupun online, semakin menjamur. Penggemar thrifting menganggap belanja barang bekas sebagai solusi praktis di tengah harga pakaian baru yang terus naik, sekaligus mendukung upaya mengurangi limbah tekstil. Di kalangan generasi muda, belanja thrift bukan sekedar penghematan. Gaya thrift memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri secara unik dengan pilihan pakaian dari berbagai era dan gaya yang beragam. Selain itu, adanya thrift dan toko online pre-love semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang-barang vintage atau brand dengan harga yang terjangkau. Berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok juga berperan besar dalam mempopulerkan tren thrift. Dengan tagar-tagar seperti tent flap atau thrift haul, banyak orang berbagi kreativitas dalam mengubah barang thrift menjadi tampilan baru yang stylish. Hal ini pun menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengikuti tren thrift, baik sebagai gaya hidup maupun sebagai pilihan fashion. Aktivitas thrifting atau berburu pakaian bekas semakin digemari oleh masyarakat, terutama kalangan anak muda. Tren ini dipandang sebagai alternatif belanja yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan memungkinkan penemuan barang-barang unik atau vintage. Namun, fenomena ini juga memicu perdebatan terkait regulasi dan dampak ekonomi terhadap industri mode dalam negeri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Goodcharts, 49,4% masyarakat Indonesia mengaku pernah melakukan thrifting. Tren ini didorong oleh harga yang terjangkau dan berkualitas barang yang baik.
terutama di luar negeri. Namun, di balik popularitasnya, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah tegas terkait impor pakaian bekas, melarang impor ilegal untuk melindungi industri tekstil dan menjaga kesehatan masyarakat. Thrifting mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak berwenang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa impor pakaian bekas secara ilegal melanggar undang-undang. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 yang melarang impor barang bekas termasuk pakaian. Dengan alasan melindungi industri tekstil dalam negeri serta menjaga kesehatan konsumen dari potensi risiko penyakit. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam pernyataannya beberapa waktu lalu menegaskan larangan impor pakaian bekas. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan impor, yang mencantumkan pakaian bekas impor sebagai salah satu komoditas yang dilarang. Pemerintah mengklaim bahwa impor pakaian bekas berdampak negatif terhadap industri tekstil dan garmen dalam negeri. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menunjukkan bahwa sebanyak 30% produser tekstil skala kecil kehilangan pangsa pasar akibat sebuah pakaian bekas impor murah. Tak hanya itu, dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan mengingatkan risiko penggunaan pakaian bekas impor yang seringkali tidak steril dan berpotensi membawa bakteri atau jamur. Pemerintah juga telah melakukan operasi penegakan hukum. Data Bea Cukai menunjukkan sepanjang tahun ini lebih dari 100 kontainer pakaian bekas ilegal telah disita. Operasi ini bertujuan untuk melindungi industri lokal dan memastikan regulasi berjalan. Meski demikian, upaya penertiban pasar ngetrif ilegal masih menemui tantangan. Banyak pedagang mengandalkan pasar barang bekas sebagai mata pencaharian, dan pembeli menganggap barang thrifting sebagai pilihan yang lebih terjangkau. Hal ini perlu ada solusi yang mengakomodasi kedua belah pihak. Beberapa ahli menyarankan untuk memperbaiki regulasi agar barang bekas yang diimpor bisa lolos uji kesehatan tanpa mengorbankan industri lokal. Di sisi lain, edukasi konsumen mengenai asal-usul barang bekas juga menjadi penting agar tren ini tetap aman dan berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan salah satu event thrift terbesar di Yogyakarta saat ini? Kita sudah terhubung dengan Deva yang ada di sana. Deva, bagaimana sih situasi event thrifting hari ini? Terima kasih Putri, saya sudah berada di salah satu event thrift yang ada di salah satu mall di Yogyakarta. Terlihat antusiasme para pengunjung di sini terlihat sangat asik sekali. Mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Bagi kalian yang kepo dengan bagaimana di dalamnya, yuk kita intip langsung bagaimana keseruan di dalamnya. Thrifting awalnya populer di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tetapi kini telah menjamur hingga ke daerah-daerah. Toko-toko thrifting, baik yang beroperasi secara offline maupun online, semakin menjamur. Penggemar thrifting menganggap belanja barang bekas sebagai solusi praktis di tengah harga pakaian baru yang terus naik, sekaligus mendukung upaya mengurangi limbah tekstil. Sekarang saya sudah bersama salah satu pengunjung event thrift di salah satu mall di Yogyakarta ini. Yuk kita tanya-tanya kepada salah satu pengunjung ini. Halo Mas, namanya siapa? Nama saya Yasin. Oke, Mas Yasin, boleh tanya-tanya sebentar? Ya. Boleh kesini dulu Mas, tanya-tanya. Mas Yasin, ini udah sering banget datang ke event thrift gini? Baru beberapa kali sih Mas. Oh, baru beberapa kali. Biasanya nyari apa aja Mas? Biasa yang saya cari itu kaos atau celana gitu. Oke, kaos atau celana ya. Kenapa Mas memilih untuk mencari di event thrift atau nggak beli di produk-produk yang baru? Kalau di event thrift ini kan biasanya yang diunggulkan produk-produk luar negeri ya Mas, yang mereknya itu atau brandnya udah terkenal dan bisa kita dapetin secara murah. Berarti lebih mencari di nilai-nilai tertentunya dari barang itu ya Mas ya. Oke nih Mas, bagi Masnya yang sering banget ke event thrift, terus kemarin sempat ada berita yang lagi panas nih tentang regulasi, Masnya setuju atau tidak setuju? Sebenarnya saya setuju saja sih dengan program itu ya, untuk pelarangan impor baju-baju seperti ini thrift, karena dapat merugikan perusahaan-perusahaan lokal Mas. Seperti ya banyak berita industri tekstil bangkrut, itu juga tentunya merugikan masyarakat Indonesia yang bekerja di sana.
Oke, berarti terima kasih Mas atas waktunya wawancara. Selamat berbelanja lagi. Boleh tanya-tanya sedikit Kak tentang event thrift di sini? Boleh, boleh. Nah, kakaknya kenapa memilih datang ke event thrift daripada datang ke toko yang baru? Nah, begini Kak, selain barang-barangnya menarik ya, karena kan ini kan import. Selain itu juga opsi lain juga, saya kan di sini jualan, jadi cari-cari barang di sini juga gitu. Oke. Ibaratnya sambil menyelam minum air. Ya betul. Oke Kak, mau tanya satu lagi tentang regulasi pemerintah kemarin nih. Kan ada nih pemerintah menerbitkan bahwasannya dilarang mengimpor barang luar ke dalam karena dan lain-lainnya. Tanggapan Kakak setuju atau enggak setuju? Nggak setuju sih, karena itu. Kenapa itu Kak? Kalau saya sebagai penjual ya, merugikan banget loh. Itu kan sebagai mata pencarian kita gitu. Lagian juga kan barang-barang thrift juga bermanfaat kan buat kita. Jadi daripada dibuang kan mending dipakai gitu. Kenapa Mas lebih tertarik berkunjung ke event thrift daripada membeli di barang-barang di toko-toko yang baru? Mungkin tuh kalau thrift kan bisa mendapatkan barang yang bagus dengan harga lebih murah, walaupun kualitasnya agak kurang. Sedangkan yang baru tuh lebih mahal lah. Oke, berarti lebih mencari nilai di produknya ya. Ya. Oke nih Mas, mau tanya satu lagi tentang regulasi pemerintah terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia. Bagi Masnya setuju nggak? Import ya. Menurut saya sih saya setuju-setuju aja. Setuju-setuju aja. Iya. Karena Masnya juga penikmat dari barang thrift ini ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bersama salah satu penjual di event thrift hari ini. Bagaimana keluh kesahnya, yuk kita kepoin. Halo Mas. Halo. Namanya Mas apa? Hakil mas. Mas Hakil jual sepatu ya Mas ya? Ya, Kalau boleh tahu nih Mas, sepatu apa aja sih yang dijual di sini? ada Adidas, Jordan, NB, S Bidang ada. Oke, menarik, banyak sekali koleksinya Mas. Kalau boleh tahu juga nih, pengunjung di sini tuh kebanyakan nyari seri apa aja sih sepatunya? Adidas sama Air Jordan mas. Oke, Mas, tantangan atau ya kayak naik turunnya penjualan, tantangan Mas sendiri sebagai penjual apa aja sih tantangannya? Banyak sih mas. Di sini kan orang jual sepatu cuman 2 di sini. Nah di situ ada tantangannya biar apa namanya tuh? Biar lebih lebih bersaing gitu ya. Ya. Oke. Berarti di sini cuma 2 ya yang jual sepatu Ya. sini. Oke, berarti saling bersaing untuk berjualan di sini. Ya mas. Nah, akhir-akhir ini nih Mas, kan sempat ada berita yang lagi hangat tentang regulasi thrift dari pemerintah. Dari sudut pandang Masnya sebagai penjual, setuju atau enggak setuju sih Mas? Nggak setuju mas. Kenapa itu kok enggak setuju Mas? Ya di situ juga penghasilan orang kan. Nah jadi nggak mungkin juga harus di barang impor dilarang di sini mas. Ibaratnya menutup pintu rezeki penjual ya Mas. Ya. Menarik Mas. Terima kasih Mas atas waktunya, semoga laris dan habis semuanya. Amin. Oke pemirsa, event trip hari ini sangat seru sekali dan menyenangkan. Tapi ada yang lebih seru daripada event ini, yaitu outfit dari salah satu pengunjung. Yuk kita tanya-tanya berapa harga outfit dan di mana belinya. Yuk ikuti saya. Halo Mas, namanya siapa? Halo, Keizo. Kezo. Mas Kezo dari mana? Dari aslinya Jogja. Aslinya Jogja. Berarti sering datang ke thrift Mas? Lumayan sering. Oke. Dari kejauhan saya lihat outfitnya menarik banget Mas. Boleh tanya-tanya dikit nggak? Boleh. Dari kaos nih Mas, belinya di mana dan harganya berapa? Kalau kaos ini produk lokal, Familias. Harganya
Aku kok lupa ya. 140 kalau nggak salah. 140-an ya. 140-an. Kalau celana nih Mas. Celana kebetulan ngetrif dapat harga 120. Kalau sepatu Mas? Sepatu beli punya temen second 1,2. 1,2. Pakai aksesoris enggak Mas? Pakai ini cincin Shopee 12.000 dapat semua. 12.000 dapat 3. Dapat 3. Menarik. Kalau gelangnya Mas? Gelangnya di Shopee juga 30.000. Jam tangan Jam tangan beli satu-satu. 1.100.000. Ya, Berarti outfit hari ini hampir 2 juta lebih. hampir. Alhamdulillah. Oke. Menarik banget Mas. Terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama. Selamat berbelanja lagi. Ya. Oke. Oke pemirsa, ini adalah liputan outfit dari salah satu pengunjung dan sangat menarik sekali. Dan sampai jumpa di outfit-outfit selanjutnya. Baik pemirsa, itulah keseruan thrift hari ini yang berada di Mall Malioboro. Bagi kalian yang suka dengan barang-barang unik, fashion-fashion yang nyentrik, juga barang-barang yang sulit dicari di luar-luar sana, selamat. Kalian bisa berkunjung di sini sampai dengan 8 Januari 2025. Saya Arya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam fashion. Terima kasih Deva atas laporannya. Baik pemirsa, tren thrift tidak hanya sekedar gaya, namun juga bagian dari gaya hidup berkelanjutan yang semakin diminati. Tetap bersama kami karena kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Soda Fateka yang akan mengulas lebih lanjut mengenai dunia fashion thrift. Halo Soda. Oke, terima kasih Putri. Halo pemirsa, selamat datang di Mix and Thrift dengan saya Soda Fateha yang akan menemani kalian. Hari ini kita sudah berada di RDS Store. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu Mix and Thrift. Ngomongin tentang thrift shop, pasti sangat menarik sekali jika pakaian yang kita kenakan adalah hasil dari hunting di event thrift atau di toko thrift. Nggak cuma itu, kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu, yaitu seorang pemilik toko RDS Store ini. Langsung aja, mari kita sambut Mas Aldo. Halo Mas Aldo, silakan duduk. Oke, terima kasih Mas Aldo sudah mau hadir menyempatkan di sini. Iya, Gimana kabarnya Mas Aldo? alhamdulillah baik. Nah, oke Mas Aldo, ngomong-ngomong soal tren thrift yang lagi hits banget nih. Menurut pandangan Mas Aldo sendiri, gimana bisa tertarik dengan dunia thrifting ini? Kalau dari saya pribadi sih, awal mula suka dengan thrifting itu karena saya memang dari dulu suka original. Walaupun second, tapi original nggak jadi permasalahan bagi saya. Karena saya nggak terlalu tertarik dengan yang namanya copyright itu, saya kurang tertarik karena itu kan sama kayak melanggar hak cipta. Iya, siap. Nah itu jadinya itu saya walaupun beli barang second yang penting ori. Oke, jadi kenapa bisa tertarik dengan dunia thrifting itu Mas Aldo sendiri itu lebih suka yang original gitu? Iya. Oke, baik Mas Aldo. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Aldo, mengenai toko thrift ini, RDS Store ini, boleh diceritain gimana awal perjalanan bisa sampai membuka toko ini? Dulu waktu awal mula sebelum sampai buka ruko ini, saya itu sering beli barang-barang di COD, kadang di Facebook, kadang di Bandung, kadang saya ke Bandung, tapi itu saya masih beli eceran. Mungkin belinya itu sekali beli itu cuman 5 sampai 10 piece. Itu nanti baru ngitung modal, ngitung apa untungnya juga. Terus selang bertahun-tahun akhirnya baru bisa buka ruko ini 2019 awal.
Oke, jadi gitu ya Mas Aldo, perjalanan awal mula yang tadinya cuma beli eceran, terus bisa beli 1 bal, 2 bal, 3 bal, yang akhirnya pada 2019 bisa membuka toko RDS ini. Iya. Oke, jadi gitu pemirsa perjalanan dari Mas Aldo membuka toko thrift ini. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Aldo, apa yang membuat mereka orang-orang tuh pada datang ke sini dan apa yang mereka cari biasanya di sini? Biasanya itu kalau yang mereka cari itu pertama ketika kita pas lagi bongkar barang. Jadinya itu kalau setiap kita nge-refresh barang, setiap kita ngeluarkan barang baru di toko itu pasti banyak yang datang ke store. Berarti masih itu ya, masih banyak barang-barang yang baru gitu. Iya, masih banyak barang-barang yang baru. Terus kadang kita kalau lagi ngadain sale yang 50 ribuan, 100 ribuan, 80 ribuan, itu banyak yang datang. Kayak diskonan gitu. Ya, diskonan gitu. Mungkin yang dari harganya 100 ribu bisa jadi 80, yang 80 bisa jadi 50. Oke, jadi gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Aldo, kira-kira apa yang membuat thrifting itu beda dari tren yang lain menurut pandangan Mas Aldo sendiri? Kalau menurut pandangan saya, thrifting dengan yang lain itu, kalau di thrifting itu kita jarang banget bisa nemuin barang yang baru. Adapun like new itu mungkin pemakaian baru 1 atau 2 kali, tapi itu tagnya itu masih ada. Tag pabriknya itu entah itu dari made in China, made in Bangladesh atau segala macamnya itu. Cuman kita jarang nemuin. Terus kita juga kalau di thrifting itu pasti hampir 95% itu original semua. Beda dari yang lain. Kalau yang lain kan kemungkinan masih ada yang copyright-nya. Itu KW gitu ya KW-nya ya adalah yang katanya bilang premium lah atau segala macam lah. Cuman kalau di dunia thrifting, kalau barang itu memang ori, second apapun itu tetap ori. Oke, jadi gitu. Terima kasih Mas Aldo. Oke, terima kasih Mas Aldo atas jawaban-jawabannya. Jawaban ini sangat membantu bagi pemirsa yang ada di rumah. Bagi yang mau ingin tetap stylish namun tidak ingin mengeluarkan biaya yang besar dan lebih ke mengurangi sampah fashion ya Mas Aldo ya. Oke pemirsa, setelah ini kita akan ada segmen yang lebih menarik lagi tentunya, yaitu kita akan memberi tantangan untuk Mas Aldo memberikan sebuah tips untuk nge-max pakaian untuk 2 kru kita, cewek dan cowok, sebagai contoh buat pemirsa di rumah gitu. Oh iya, boleh. Oke Mas Aldo, jadi tantangannya adalah Mas Aldo ini kita minta tolong untuk memberikan sebuah tips mix and match pakaian dari yang ada di sini gitu untuk 2 kru kita, cewek dan cowok gitu. Oke, boleh minta tolong untuk kru kreatif memberi. Langsung aja maju ke depan. Oke, untuk tips yang pertama buat cowok yang sering reading atau sering ngopi di tempat tongkrongan, kalian bisa pakai jaket yang saya kasih contoh sebagai berikut. Mungkin kalau untuk dari yang pria bisa pakai jaket seperti model jaket jeans atau denim untuk bepergian lagi naik motor atau lagi ngopi kayak anak-anak skena gitu, bisa dipakai Mas. Oke Mas.
Ya. Nah, untuk style pertama ini untuk warna kaos bisa menyesuaikan dengan selera dan jaketnya bisa dipakai di dalam ruangan atau di luar ruangan juga bisa. Untuk celana bebas bisa pakai yang pendek atau yang panjang. Untuk bawahnya nanti pakai sepatu. Kalau untuk pakai topi itu nanti selera. Pakai topi boleh, enggak boleh. Kalau untuk yang cewek, biasanya cewek sekarang banyak yang sering pada olahraga. Mungkin kita punya satu barang yang cocok buat cewek yang sering olahraga. Seperti jaket running ini. Soalnya jaket running ini bisa buat ngeresep keringat. Jadi manfaat dari thrift itu enggak cuman di outfit. Jadi ada kegunaannya juga. Mungkin bisa dipakai, Mbak. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun, jadi pada intinya thrift itu tidak cuman hanya sekedar fashion, tetapi untuk kegunaannya juga ada fungsinya, dan di thrift pun tidak cuman menyediakan fashion, tetapi ada yang khusus seperti buat lari, naik gunung, dan buat main terutama. Jadi sekian info dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk kru boleh kembali lagi ke tempat. Oke, pemirsa, sangat seru banget. Lanjut aja. Oke, seru banget pemirsa tantangan yang sudah dilakukan oleh Mas Aldo sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa di toko thrift sendiri tidak hanya menyediakan pakaian fashion saja. Ternyata juga menyediakan untuk berbagai seperti berbagai berbagai macam pilihan seperti buat olahraga atau buat naik gunung dan lain sebagainya ya Mas Aldo ya. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Aldo sebagai bintang tamu kali ini atas jawaban-jawaban dan ilmu yang sudah disampaikan tentang dunia thrifting. Oke, yang terakhir untuk Mas Aldo sendiri mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Mungkin buat kalian yang di rumah, kalau mau beli barang, walaupun itu second tapi original, lebih baik daripada baru tetapi copyright. Karena kalau kalian pakai yang copyright, itu sama saja kalian mendukung yang melanggar hak cipta. Oke pemirsa, tantangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih buat Mas Aldo yang sudah memberikan ilmu tentang dunia thrift shop, dan juga terima kasih buat kru yang sudah mau ikut tantangan mix and thrift pada malam hari ini. Dan juga harapannya untuk kedepannya, semoga lebih banyak lagi orang yang tertarik dengan dunia thrift shop sebagai pilihan untuk tampil keren, tampil kece, maupun tampil maksimal dengan harga yang terjangkau dan juga ramah lingkungan. Sampai jumpa di acara Mix and Thrift berikutnya. Saya Soda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Soda. Pemirsa, talk show tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini tentang thrifting. Antara popularitas yang semakin meningkat dan tantangan kebijakan yang dihadapi. Pilihan ada di tangan kita. Apakah thrift akan menjadi solusi atau justru menciptakan masalah baru? Tetaplah bijak dalam bergaya. Terima kasih telah menyaksikan berita hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs kami atau ikuti kami di media sosial. Selamat siang dan sampai jumpa di laporan selanjutnya.
Baca lagi dong.